إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة لله وصحبه رسول الله المجانين سبل الخير جميع المعرفة والبيت والبغي وأما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والنار عرفنا مغاربها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Sadaqallahul azim wa sadaqallahu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah Bapak-bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih telah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur taat kepada Allah, nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat Allah yang berikan kepada kita semua, kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, menjadi hamba-hamba Allah yang selalu melaksanakan apa yang diperintah Allah dan meninggalkan apa saja yang dilarangnya. Salawat dan salam senantiasa kita limpah curahkan kepada penghulu kita junjungan kita baginda Rasul Nabi yang agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat dan penerusnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita berkumpul bermuajahah dalam rangka bukan ta'lim kita di yaumil ahad ba'da zuhri, yaitu ta'lim pada hari Minggu setelah salat zuhur takriban jam 1 siang. Nah, alhamdulillah setelah kita melaksanakan menunaikan daripada bulan suci Ramadan, kemudian kita berlebaran, kemudian kita alami halal, maka tambah kuatkan semangat kita untuk mencari Allah dengan cara menuntut ilmu. Karena namanya kita manusia masih hidup, masih diberikan kesempatan tinggal di dunia ini, maka jangan sia-siakan waktu kita untuk mencari Allah. Caranya dengan mencari ilmu. Kita tujuan hidup kita selain untuk kepentingan dunia, ada kepentingan akhirat kelak. Karena di dunia kita butuh makan dan minum, butuh ilmu. Di akhirat pun kita butuh yang namanya bekal ilmu dan amal. Maka dari itu kita disuruh mengaji. Apa sih tujuan kita mengaji, Pak? Tahu nggak, Bu? Kenapa kita hidup di dunia ini suruh mengaji? Tahu nggak kira-kira? Nampaknya enggak tahu, tapi kayak gue ya. Jadi ketika kita diperintah suruh mengaji secara zahiriahnya, agar kita hidup selamat di dunia, apa yang kita kerjakan semata-mata bukan karena ingin dilihat orang, bukan semata-mata ingin pamer, tapi ketika kita mengaji bahwa tindakan kita di dunia, apapun yang kita kerjakan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita belajar mengaji, kita niat, kita tahu bahwa di dunia ini adalah sebagai tempat ibadah, sebagai ladang akhiratku. Ad-dunya
mazra'atul akhirat. Dunia itu ladang kebunnya akhirat. Maksudnya apa? Kalau kita sudah tahu karena mengaji bahwa tinggal di dunia ini sementara, bahwa tinggal di dunia ini tidak abadi, maka di dunia kita suruh berladang, suruh menanam. Yang ditanam bukan padi dan pohon, yang ditanam melainkan amal perbuatan kita. Nah, ini yang akan menyelamatkan kita nanti kelak di akhirat. Itulah gunanya kita mengaji zahiriyah. Kemudian apalagi ketika kita sudah mengaji, agar kita tahu kita ibadah itu untuk siapa dan bacaannya bagaimana. Dengan mengaji jadi tahu yang kita ibadah, yang kita sembah adalah Allah. Kemudian kita melaksanakan sesuatu pun untuk Allah, bukan untuk diri kita. Memang zahiriyah itu beramal untuk kita, ibadah untuk kita secara zahiriyahnya. Sebagai apa? Sebagai tanda syukur bahwa kita diciptakan Allah bukan semata-mata hanya bekerja dari pagi hingga siang makan malam atau segera makan dan minum. Tapi kita dengan mengaji tahu bahwa di dunia ini adalah setiap perbuatan kita kelak akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Itulah gunanya kita mengaji, Bu. Kemudian ketika kita beribadah, kita tahu bagaimana tata cara sholat dengan bacaan dan doanya. Kemudian dengan rukun-rukunnya kita tahu. Oh, sholat zuhur 4 rakaat. Bacaan niatnya bagaimana kita tahu karena mengaji. Ditambahkan amal-amal yang lain kalau mengaji dengan zikir-zikir kepada Allah, dengan bangun malam. Ternyata ibadah mahdzur ibadah wajibnya 5 waktu dan ibadah-ibadah sunnahnya pun begitu banyak luar biasa sehingga kita mengenal Allah lantaran kita mau mengaji. Ibu paham ya? Itu secara zahiriyah, secara lahir. Lalu gunanya mengaji secara batin apa? Gunanya kita mengaji secara batinnya agar hati kita ini bersih. Secara batinnya kita ngaji, hati kita bersih, tidak ada sifat hasad, dengki sesama manusia, dengki sama tetangga, enggak ada. Apalagi fitnah sana, fitnah sini, gosip sana, gosip sini, ngomong sana, ngomong sini. Dia tahu karena kita mengaji dan belajar bahwa yang namanya ghibah, yang namanya namimah, yang namanya riya adalah pekerjaan setan. Kita tahu lantaran apa? Lantaran kita mengaji, belajar. Beda dengan orang yang tidak mengaji. Sehari-hari ngomongin orang, aja kejelekan orang aja. Padahal dirinya yang ngomong orang lebih buruk daripada yang diomongin. Lebih gak benar daripada yang diomongin. Kalau yang ngaji aja dianggap jelek, yang sholat dianggap buruk, bagaimana yang gak mengaji dan gak sholat malah tambah lebih buruk. Nah kalau kita mengaji, ketika kita lisan keseleo, langkah keseleo, lantaran kita manusia sifatnya lupa, kita ngaji istighfar, mohon ampun kepada Allah. Itulah bedanya orang yang mengaji dan orang yang tidak mengaji. Orang yang mengaji, orang yang belajar diumpamakan orang yang melihat. Dan orang yang tidak mengaji, tidak belajar diumpamakan orang buta. Nah kalau orang ngaji ketika dia berbuat salah, istighfar apa? Ya Allah, tadi saya salah ngomongin si fulana. Istighfar dia, karena dia melihat. Nah orang yang ngaji buta, dia ngomongin aja tetangganya. Padahal dirinya lebih parah dari tetangganya, lebih jelek dari tetangganya. Merasa paling baik, paling benar. Orang yang merasa paling baik dan paling benar, sesungguhnya dia orang yang paling jelek, paling buruk. Nah gunanya kita mengaji, mudah-mudahan kita tahu mana yang hak, mana yang halal, mana yang batil, mana yang haram, mana yang subhan. Dengan mengaji jelas teranglah dunia ini sehingga sampai kita di akhir selamat. Ibu, itu gunanya ngaji. Alhamdulillah. Lah rugi kita hidup di dunia ini umpama jatah umur kita 70 tahun. Sepanjang hidup kita dari balik sampai menjelang mati 7 kali ngaji gak belajar, apa yang mau kita bawa di hadapan Allah? Allah gak butuh rumah kita, Allah gak butuh kendaraan kita, Allah gak butuh suami istri kita, Allah gak butuh
Yang Allah butuhkan adalah ketika engkau aku ciptakan sebagai makhluk yang bernama insan, yang bersama manusia, apa yang kau laksanakan di dunia. Itu yang Allah pertanyakan sebelum kita berhadapan di hadapan Allah di yaumil hisab, di hari perhitungan. Kita akan menghadapi yang namanya alam barzah, alam kubur. Di alam kubur pun kita ditanya dahulu oleh malaikat munkar wa nakir. Jadi ketika kita nanti masuk alam barzah kubur, sebelum kita berhadapan dengan ahkamul hakimin, yaitu Allah yang maha besar maha bijaksana, kita berhadapan dulu dengan malaikat munkar wa nakir. Ketika kita ditanya oleh malaikat munkar wa nakir, man rabbuka, man nabiyuka, man dinuka, man kiblatuka, man imamuka, man ikhwanuka, pertanyaan 6 ini kita bisa jawab dengan benar, maka selamatlah kita insya Allah. Nggak gampang Bu. Kenapa? Karena ketika di alam kubur alam barzah yang menjawab bukan lisan kita. Bu, ibu mungkin sekarang pintar ngomong, ibu sekarang pintar ngeles, bapak bisa ngomong, bapak bisa ngeles. Tapi ketika di alam kubur, alam barzah, ibu bapak punya paru, punya mulut, punya lisan, punya lidah, itu dikunci sama Allah yang menjawab yadain, dua tangan kita. Seluruh anggota tubuh menjadi saksi. Tuh. Sekarang bapak tangannya gak bisa ngomong, bisanya megang raga dan tuh. Nanti di alam barzah ada kubur, mulut dikunci, ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau sekarang bapak ibu yakin bisa jawab, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi, Tuhanku adalah Allah. Man nabiyuka, siapa nabimu? Muhammad bin Nabi, nabiku Muhammad. Madiluka, apa agamu? Islam ini agama ke Islam. Man kiblatuka, siapa kiblatmu? Ka'bah kiblati. Man imamuka, siapa imam Al-Quran imami? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Muslimin wal muslimat. Bisa kan? Lancar. Tapi begitu masuk alam barzah, alam kubur, mulut kita dikunci, nggak bisa ngomong. Yang menjawab lisan kita, kalau dia orang saleh, kalau dia orang baik, kalau dia hidupnya beriman kepada Allah, tangan diizinkan bicara Allah. Tangan menjawab Allah. Tapi seluruh anggota badan menjadi saksi saudara, dia benar. Alhamdulillah. Itu gunanya kita ngaji. Jadi jangan disia-siakan waktu dan jangan dianggap sepele. Manusia tempatnya dosa. Manusia selalu berdosa karena manusia adalah hamba Allah yang lemah dolim. Tapi sebaik-baik manusia yang ketika dia mengaji, dia belajar, dia tahu bahwa tak berbuat dosa, dia istighfar wa ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa sebaik-baik manusia ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, dia bertobat? Nah kalau nggak ngaji, dia nggak tahu. Dia terus aja gosip, dia terus aja cerita ini dengan orang, dia terus aja nggak mau ibadah sama Allah. Dia merasa paling baik, dia merasa paling benar. Iblis aja Bu, yang paling hebat ibadahnya, dia cengkak, tahu cengkak, keseleo. Kenapa? Karena kesolat dengan kesombongannya, merasa dia paling baik, merasa dia paling benar, merasa dia paling hebat, dan cengkak, dia nggak mau patuh dengan perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, akhirnya sombong. Nah kita na'udzubillah, jangan sampai kita udah lemah, kita nggak berdaya. Coba rasakan ibu-ibu sekalian, dulu bapak ibu begitu bangga yang laki, begitu cantik yang perempuan. 20 tahun yang lalu umurnya, masya Allah, kulitnya kenceng, matanya dikasih situ, bibirnya dikasih lipstick, bibirnya dikasih pipa, telinganya dipasang anting, tangannya dipasang gelang. Ya Allah, begitu orang yang lagi pada menonton. Sekarang 60 tahun, 50, 70, coba dandan kayak seperti itu. Pakai uang, pakai anting, bedak kita beli, pakai sedo. Akhirnya kata orang makin ucap tuh nenek ngapain ya? Ini harus kita sadar, begitu juga yang lagi sama. Dulu bapak tampan tua, ya. Dulu seminggu bisa 7 kali, ya. Begitu 60-70 tahun, kekuatannya Allah ambil menjadi lemah. Karena apa? Karena semakin kita bertambah usia, semakin kita bertambah umur, kita semakin kembali seperti anak-anak lagi. Itu Bapak Ibu sering bacakan di surat Yasin. Wa ma nu'ammiruhu nunakisu fil khalqi afala ya'qilu. Wa ma nu'ammiruhu, barang siapa yang kami panjangkan usianya umurnya, maka kejadiannya
semuanya saya kembalikan seperti anak-anak lah lagi yang dulu bangga kuatnya begitu kaki udah makin tua mulai kakinya lemas, tulangnya mulai turun bongkok, kulitnya mulai keriput, mau kemana lagi gitu? Berarti kita sudah ditunggu oleh kuburan. Maka dengan ini kita bersyukur kepada Allah masih dikasih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Susah-susah dikit biarin, sakit-sakit sedikit gak apa-apa, karena sakitnya orang beriman berlebur menembus dosa. Susahnya orang beriman adalah ujian kesabaran bagi dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bersedih, jangan merasa susah. Ketika kita kesulitan, kembalikan kepada Allah. Ya Allah, Engkau yang memberikan kesulitan, Engkau yang memberikan ujian, maka aku kembalikan kepadamu, tolonglah diriku. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Engkau ya Allah, dan kami kembali juga kepadamu ya Allah. Itu orang yang mengaji bu, maka jangan sia-sia waktu. Ramai ini kampung, jangan sia-sia ya Allah. Tanda bersyukur kita kepada Allah adalah ketika di kampung kita ada kegiatan keagamaan, kita ada waktu, maka hadir langkah kiri kanan kita, kiri kita, niat kita dihitung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua apa yang saya sampaikan ini menjadikan renungan kita bahwa kita hidup di dunia ini tidak berlama-lama, ada batasnya, karena dunia itu fani atau fana. Jangankan dunia, diri kita juga demikian. Satu persatu akan pulang. Seperti sekarang ibu ngaji, selesai ngaji pulang. Begitu juga kita ada punya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Kita tahan nggak bisa. Pengen ini anak istri kita sehat, jangan sakit mulu, nggak bisa. Kalau sudah waktunya pulang harus Nah sebelum kita tahu bakal pulang, persiapkan diri modal kita di akhir. Apa yang mau kita bawa? Oh kesombongan, oh kehormatan, kagak. Yang kita bawa adalah kebaikan kita dalam hidup bertetangga, hidup sebagai seorang suami, hidup sebagai seorang istri. Itulah yang akan kita bawa dan kita akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ketika kita sudah di hadapan Allah, maka kita minta pertolongan Allah juga, bukan pertolongan yang lain. Semuanya nafsi-nafsi, suami masing-masing, istri masing-masing, anak masing-masing. Yang bisa menolong diri kita adalah amal ibadah kita. Mudah-mudahan kita dikasih kesempatan sama Allah, masih dinikmati sehat hidup. Ayo kita bersemangat untuk mencari ilmu, mengaji. Nah ini pembukaan dulu, insya Allah nanti setiap ahad yang terusnya kita mulai ta'alim kembali. Dan juga khususnya malam Selasa bagi bapak-bapaknya kita masih bilang kita buka besok pada maghrib, yaitu ngaji Quran, ngaji tajwid, tafsir, asbabul nuzul dan tajwidnya juga, agar kita bisa seorang laki-laki wajib membaca agar bisa nanti dia sebagai imam di masjid, musola atau di rumah. Bacaannya paling tidak bacanya harus bagus, panjang pendeknya harus jelas. Oh ini mat tabi'i, mat asli, oh ini mat iwat, ini mat wajib mutasil, mat jaiz mufasir, harus tahu. Insya Allah akhirnya kita baca kita benar bagus, bukan bagus suaranya bagus karunia, tapi bacaan dalam membaca Al-Quran dia tahu. Alhamdulillah. Itu saja mukadimah saya sebagai pembukaan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila selama setahun yang lalu saya kurang bagus dalam menyampaikan atau mengajarkan atau tingkah perbuatan mohon dibatin, maaf yang seluas-luasnya. Ayo kita semangat, ayo kita berjuang hidupkan batin kita.